Haleluya, inilah perkataan Yesus yang ke-11 dari sesungguhnya. Dalam Yohanes 8:34, Yesus berkata demikian, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di sini muncul satu pertanyaan, mengapa seseorang masih menjadi hamba dosa meskipun menaati hukum Taurat? Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi adalah bangsa yang sangat taat kepada hukum Taurat. Mereka memelihara hari Sabat, menaati peraturan pentahiran, dan menjadikan 10 perintah Allah sebagai standar hidup mereka. Karena itu mereka berkata, kami adalah keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Namun Yesus berkata kepada mereka sesuatu yang sama sekali berbeda. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mengapa demikian? Hukum Taurat yang mereka taati memang adalah standar kudus yang diberikan Allah, tetapi hukum Taurat itu sendiri tidak memiliki kuasa untuk menghapus dosa. Alkitab dengan jelas menyatakan dalam Roma 3:20, sebab oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat tidak dapat menghapus dosa, tidak dapat menutupi dosa, dan tidak dapat membebaskan manusia dari dosa. Peran hukum Taurat hanya satu, menyatakan dosa. Hukum Taurat seperti sebuah cermin. Cermin menunjukkan dengan jelas kotoran di wajah kita, tetapi tidak dapat membersihkan wajah itu. Orang-orang Yahudi menganggap diri mereka kudus di hadapan hukum Taurat, tetapi justru hukum Taurat menyingkapkan dosa yang tersembunyi di dalam hati mereka dengan lebih jelas. Secara lahiriah mereka tampak seperti orang merdeka, tetapi di dalam batin mereka berada dalam keadaan sebagai hamba yang terikat oleh dosa. Karena itu Yesus berkata demikian dalam Yohanes 8:36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Perkataan ini berarti bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari dosa dengan kekuatannya sendiri, tetapi hanya Yesus yang dapat membebaskan kita dari kuasa dosa. Hukum Taurat hanya menunjukkan dosa, tetapi Yesus memberikan kebebasan sejati kepada mereka yang menjadi hamba dosa. Inilah perbedaan antara hukum Taurat dan Injil. Dan inilah awal dari kebebasan yang sejati. Inilah Injil, kiranya hari ini pun Anda menang dalam nama Yesus. Amin.